Pembicara kita narasumber Pak Dr. Khalifah Isud MSI. Selamat datang di kampus Merah Universitas Darussalam Malang. Dan seluruh peserta dari mahasiswa yang ada hari ini bisa hadir dalam kuliah umum yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita sempit, kita mohon maaf mereka. Disilakan untuk memberikan sambutan singkatnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Dr. Khalifah Muhammad Ali Isud. Terima kasih Pak, selamat datang di kampus Universitas Darussalam Malang. Dan memang ini kita suasana kampus seperti ini, dan juga ada 7 fakultas. Salah satu fakultasnya Fakultas Pertanian dan Kehutanan dengan fakultas prodi. Ya. Baik, kita terima kasih apresiasi yang tinggi kepada Bapak yang sudah datang, Bapak-bapak, Bapak Ibu dekan di sini. Ada hadir ya Pak Dekan Perikanan, ada Pak Ketua LPPM sebagai tuan rumah. Terima kasih sekali Bapak Ibu Kaprodi, Pak Haji Samin Batandri, Pak Dokter, Ibu Dekan Fakultas Hukum, ya, Ibu Kaprodi semuanya, Ibu Dekan IPLP luar biasa sekali. Terima kasih untuk semuanya. Dan adik-adik mahasiswa, alhamdulillah kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa, yang bukan saja akademis tapi juga praktisi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita lihat CV-nya luar biasa sekali, dan beliau akan memberikan materi pada hari ini lewat Pak PPM menyangkut dengan investasi hutan wakaf di Indonesia. Ini suatu hal yang baru yang kita selama ini kenal cuma wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf lainnya, tapi beliau menyangkut dengan hutan wakaf. Ya. Nah, ini juga memberikan inspirasi Pak Dr. Khalifah untuk yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang masuk. Kami kan kita ini kan daerah kepulauan, Pak. Ada yang dari pulau-pulau yang besar itu, yang kita harapkan nanti setelah bapak memberikan materi, ini mereka bisa pulang ke daerah masing-masing. Lalu siapa tahu ada inspirasi untuk bisa membangun hutan wakaf. Barangkali itu aja dulu ya, terlalu waktu terlalu cepat. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, dan selamat datang. Terima kasih juga kepada Ibu Kapolri sebagai fungsinya, Ibu-ibu, terima kasih banyak Bapak-bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kuliah umum dengan judul Investasi Hutan Wakaf Indonesia oleh Pak Dr. Khalifah Muhammad Ali Isud MSI. Sekali lagi beliau adalah juga Ketua Departemen ya, Ilmu Ekonomi Syariah ya, pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung foto bersama kali ini mohon. Ya, Bapak Ibu diminta kesediaannya untuk foto langsung ya. Katanya foto-foto aja yang penting ya. Ya. Siap. Begini aja. Video juga boleh. Masih pagi. Oke. Terima kasih. Siap. Saya izin mau ke kampus
ngurus di sana Pak. Ah, siap. Di Unpati, kan ada Ah, ya. kuliah dan saya izin untuk kita kan. Oke, oke. Bisa pergi saya ke Siap. Insya Allah jumpa lagi. Tapi saya lusa hari Selasa itu udah selesai jabatan rektor. Oke, gampang. Baik. Dulu saya teman sama Pak Prof. Yoni. Oh, bro, ya ini Mas Marian. Itu teman itu. Kita sama-sama WR di perguruan tinggi negeri. Oh. Jadi beliau kita punya ketua forum WR 1. Oh, gitu. Ya, siap. Terima kasih Bapak Rektor. Ya, Siap. Makasih. Pak Syarifah, karena kita terbatas waktu. Ya. Ya, Bapak sekalian kita mempersilakan Pak Dr. Syarifah Malisud untuk mengambil tempat. Jadi mau duduk atau? Diri aja. Oh, duduk. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama sekalian. Bentar. Nanti videoin vertikal ya kan? Vertikal gini. Video. Baik, ini bentar lagi Jumat, jadi langsung ke intinya. Ya, langsung ke intinya. Sebelumnya, maaf. Sebelumnya lagi. Nah, saya mau cerita tentang hutan wakaf. Soalnya ceritanya panjang nih dari 2018, pengen ceritain. Tapi waktunya sangat singkat, jadi akan saya sangat singkat sekali. Intinya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami menggagas hutan wakaf. Tapi juga bukan hanya soal hutan wakaf, saya juga ingin berikan insight buat kita semuanya bahwa tugas kita itu bukan hanya belajar pendidikan, tapi juga harus mengintegrasikan antara riset, pendidikan dan juga pengabdian masyarakat. Gitu. Tadi lupa saya sebut Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Tegar dan juga Bapak Ibu Dekan semuanya, mohon maaf ini jadi agak terburu-buru. Tapi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa motor dari kampus itu adalah riset, gitu. Riset itu yang kemudian nanti akan menjadi bahan kuliah dan juga bahan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Itulah tugas kita sebagai sivitas akademika di kampus, yaitu 3 kan ya, pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, cerita hutan wakaf ini mulainya dari penelitian. Next. Ini banyak slide-nya, ada 70 slide lebih itu ya. Jadi dari penelitian, next saja. Nah ini dari penelitian disertasi tahun 2018. Terus next saja, nggak akan cukup, next saja terus. Nah ini hutan wakaf pertama di 2018. Hutan wakaf itu apa sih? Tadi seperti Pak Rektor bilang, hutan wakaf itu hutan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biasanya kan kita kenal dengan wakaf masjid, ya, wakaf apa lagi? Wakaf kuburan, wakaf sekolah. Ada juga wakaf hutan. Itu saya tulis di media dan alhamdulillah sambutan masyarakat cukup bagus. Terus 2019 kita beli hutan. Jadi skemanya saya melakukan fundraising. Kemudian uangnya dibeliin tanah diwakafkan untuk hutan. Kenapa hutan wakaf penting? Karena tanahnya itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan supaya hutannya itu lestari sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi sekarang hutan makin kecil, betul, deforestasi, mungkin di sini juga ya makin panas, gitu. Maka kita harus membentengi hutan. Oke. Terus kami nulis di koran, ikut riset, alhamdulillah beberapa kali dapat best paper. Tahun 2020 kami bikin yayasan. Waktu itu kami ragu, hutan wakaf ini boleh nggak sih, aman nggak sih secara regulasi, aman nggak secara syar'i. Kita bikin webinarnya, mengundang pejabat dari Kementerian Agama, mengundang otoritas wakaf ya dari Badan Wakaf Indonesia. Intinya kesimpulannya hutan wakaf itu aman secara regulasi, aman secara syar'i, boleh. Gitu. Ya jadi aman ya. Itu menyebabkan bahkan dari Kementerian Agama mengatakan gini, hutan wakaf itu adalah jihad umat Islam di bidang lingkungan. Wah, dengan dikatakan begitu kami semangat. Tadinya ragu-ragu, boleh apa nggak boleh enggak, karena itu hal yang baru.
kami jadi mantap dan semakin semangat lagi. Itu hadir Bapak Direktur Zakat Wakaf waktu itu. Kami bikin yayasan, kami kolaborasi dengan Basnas, tanahnya wakaf untuk pemberdayaan community development-nya pakai dana zakat. Jadi walaupun namanya hutan wakaf, bukan hanya wakaf aja yang ada di situ, tapi juga ada zakatnya. Ada dana-dana lain, hibah, ada juga bahkan dana APBN, APBD, bisa. Gitu. Jadi istilahnya blended finance. Jadi keuangan yang dicampur-campur, gitu, boleh. Ini dengan Basnas, ini Bapak Direktur Zakat Wakaf, Pak Butan Mistohor. Kita beli lagi tanah, kita bikin webinar, kita nulis, alhamdulillah ini paper, salah satu paper Scopus pertama tentang hutan wakaf. Pertama bahkan di Scopus ya. 2001 beli lagi tanah, terus setiap hari kita melakukan fundraising. Uangnya kalau udah cukup kita beli tanah, gitu. Kita bebaskan tanah seluas-luasnya untuk jadi hutan wakaf. Makin luas makin bagus, gitu. Kita beli tanah, kita tanam dengan tanaman produktif. Ini kolaborasi dengan Bank Mandiri, ya, mereka nyumbang bibit, ya. Dengan Basnas, Ekowisata, ini peneliti-peneliti mulai pada berdatangan. Ini dari Fakultas Hukum UI meneliti tentang mungkin dari aspek legalitasnya, gitu. Nulis cover lagi, ini juga Scopus lagi. 2022 kita bikin usaha produktif warung di pinggir hutan. Jadi kalau ada yang datang, ada yang bisa dibeli, mau haus, mau toilet, mau musola. Ini video dengan Kemenak di YouTube. Kalau nanti kurang jelas di YouTube banyak ya podcast saya tentang hutan wakaf. Bank Indonesia, alhamdulillah dapat award. Nulis lagi jadi nulisnya bukan hanya di jurnal, tapi juga nulis populer. Karena kalau nulis jurnal, yang baca paling akademisi. Tapi kalau nulis populer, masyarakat baca. Kadang-kadang saya lagi nulis, setelah nulis, ada masyarakat yang telepon. Pas saya baca di koran begini-begini. Ya, jadi dosen juga harus nulis di koran. Bikin kebudayaan masyarakat, kolaborasi dengan perusahaan, terus tanam, ya, ini peneliti dari Padang, kolaborasi dengan LSM Internasional, alhamdulillah dapat waktu itu $7.500 dari Amerika, hibah ya jatuhnya. Bikin seminar hutan wakaf pertama yang offline karena waktu itu setelah COVID ya. Podcast terus, seminar di Istanbul, kita sosialisasikan hutan wakaf ke luar negeri, alhamdulillah responnya juga cukup bagus. Kita bikin sertifikasi Nazir supaya kita punya kompetensi resmi dari BNSP. Setelah itu kita bikin awal lagi tahun 2004 kita bikin Nazirnya itu punya otoritas, punya izin dari otoritas. Jadi kami sudah betul-betul resmi lengkap yang secara regulasi. Boleh menghimpun dana wakaf, termasuk wakaf uang dan wakaf melalui uang. Mungkin kalau yang belajar ekonomi udah paham bedanya, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Bikin podcast dengan Republika, peneliti-peneliti datang, sudah belasan negara alhamdulillah meneliti hutan wakaf. Yang paling kiri itu dari Wisconsin, Amerika, yang tengah dari Timur Tengah dari Kuwait, yang kiri dari Kyoto University, mahasiswa S3. Semuanya meneliti, mengkaji tentang hutan wakaf. FGD di MUI, nah ini terakhir tanah yang saya bebaskan 1,5 hektar, jadi luasnya sekarang total 2,5 hektar. Nulis lagi, ya kan? Ini Scopus juga. Nulis bukunya udah di-share belum? Ya udah ya. Sudah saya nulis bukunya juga wakaf Bapak Ibu, jadi boleh disebarluaskan gitu. Kita mah wakaf aja, nggak usah pakai dicetak, nggak usah pakai bayar gitu ya. Kita bikin pelatihan, nah sekarang isunya udah masuk ke perdagangan karbon. Udah pernah dengar perdagangan karbon? Wah, kalau belum coba googling, itu lagi trending banget sekarang ya. Saya kasih insight-insightnya aja ya, waktunya singkat. Alhamdulillah tahun ini juga kemarin dapat penghargaan lagi. Nah tahun 2025 ini melesat. Kita di-endorse sama Kementerian Agama. Kebetulan Pak Menteri punya program namanya ekoteologi, bagaimana melestarikan lingkungan berbasis nilai agama. Salah satu dari program prioritasnya beliau. Karena itu kita di-endorse, disuruh keliling ke seluruh Indonesia. Saya keliling dari Makassar, dari Wajo, Sulawesi Selatan sampai ke Aceh di Takengon. Setiap saya datang kayak gini nih, 100-an orang, isinya pejabat-pejabat kebanyakan. Pak Wali Kota hadir, Bupati hadir, bikin kayak gini.
setiap lokasi yang saya kunjungi itu akan lahir hutan wakaf baru. Sejauh ini yang paling timur itu di Wajo. Mudah-mudahan habis ini ada di Ambon. Ini saya di Tasik tuh, di Wajo, di Gunung Kidul, Tasik. Nah, hutan wakaf sekarang bukan hanya ada di Bogor, tapi ini sudah ada di Siak sampai di Wajo. Insya Allah sebentar lagi di sini. Insya Allah ya. Lebih timur lagi. Saya tunggu ya. Kalau mau konsultasi tinggal WA aja. Ya, gimana cara bikin hutan wakaf? Ya, gampang. Jadi kita bikin forumnya. Setelah kita ada hutan wakaf banyak di daerah-daerah kan masih sendiri-sendiri. Kita bikin paguyubannya. Forum Hutan Wakaf Nasional. Kunjungan 4 negara Afrika ke hutan wakaf. Ini bahkan 14 negara kunjungan ke hutan wakaf. Ya, riset lagi dengan Unair, dengan UI, ini kemudian ini kita udah melakukan publikasi riset, proses publikasi tentang serapan karbon. Kita udah hitung berapa di hutan wakaf. Kita bikin indeksnya supaya menjadi kompas panduan bagaimana sih pengelola hutan wakaf secara baik gitu. Kita siapin indeksnya kayak semacam akreditasi lah gitu, supaya nanti kalau ada teman-teman bikin hutan wakaf terus nggak bingung mau harus ngapain gitu. Ini loh yang harus dikerjain. Ini aspek-aspeknya, dari mulai dari aspek institusinya harus benar sampai kepada outcome dan juga impactnya kayak gitu. Dan itu nanti semuanya bisa diukur secara kuantitatif gitu. Itu kita bikinin. Nah, ini yang terbaru, kita lagi akan ada kolaborasi dengan BPDLH, di Bapak Direktur BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang insya Allah nanti akan ada kolaborasi ini dengan reksadana. Jadi teman-teman, mengelola hutan wakaf pada akhirnya juga butuh uang, gitu. Butuh uang. Akhirnya kita perlu mencari sumber-sumber keuangan yang inovatif. Kita berkolaborasi dengan tadi BPDLH, berkolaborasi dengan reksadana. Ya, ini ketua reksadana, Asosiasi Reksadana di Indonesia. Terakhir ini deputi di Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu juga kolaborasi. Intinya kita terus berkolaborasi. Nah, ini ekosistemnya, ya. Yang pada intinya adalah kita ingin terus meluaskan hutan wakaf. 3 aja. Cita-cita kita 3. Pertama, meluaskan hutan wakaf. Setelah luas, tapi jangan hanya luas, harus produktif. Produktif itu secara apa? Secara ekonomi, secara ekologi, dan juga secara sosial. Secara ekonomi harus ada income yang bisa dihasilkan dari buahnya, dari ekowisatanya, dari herbalnya, macam-macam, madunya, ya kan? Ekologi, serapan karbon, jasa lingkungan. Sosialnya, tempat belajar, pusat pendidikan, pusat pelatihan, pusat pengajian, termasuk juga pusat pelatihan. Gitu. Ya, itu sudah kita lakukan semuanya. Jadi hutannya makin luas, tapi juga produktif. Dan satu lagi tadi apa? Cita-cita kami nih 3. Pertama, hutan wakafnya luas, di mana-mana ada. Makanya saya ingin banget di sini ada nih, habis ini. Ya, yang kedua, dia harus produktif. Ditanam tanaman yang produktif. Dicampur dengan tanaman-tanaman langka, biar biodiversity-nya juga bagus. Yang ketiga, dia harus lestari. Supaya lestari gimana? Urus legalitasnya. Tanahnya harus diberesin, jangan nggak diurus. Banyak aset wakaf hilang gara-gara nggak diurus, tahu-tahu diambil ahli waris karena nggak diurus sertifikat wakafnya. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ngebut ini, mudah-mudahan paling tidak bisa memberikan insight. Kalau kurang jelas, silakan buka di YouTube, banyak bukunya juga sudah saya tulis. Kalaupun ada pertanyaan, boleh nanti di-share nomornya. Saya doakan saya bisa dikontak kapan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, terima kasih Pak Hanifah atas pengetahuan gebet-gebetnya ya. Dan insya Allah sangat bisa kita pahami ya. Ya mungkin dari Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin bertanya. Jadi kalau tadi saya tangkap bahwa ya 10 menit. Oh ya. Kalau di Maluku ini, kita biasa bermasalah dengan hutan adat. Hanya yang dimiliki oleh adat yang ada di masyarakat, dan itu rata-rata bermasalah ya gitu. Dan kalau misalkan ada ide untuk hutan wakaf ini, kayaknya sangat pas gitu, supaya
konflik-konflik di masyarakat sekitar itu juga diminimalisir kan. Menarik. Iya, mungkin di sini ada Ibu Dekan Hukum yang beliau juga concern ya, salah satunya dengan masalah-masalah tanah, khususnya hutan ya. Oh Ibu ya, gitu ya. Dan iya, gitu, tanah yang khususnya tuh kawasan yang berhubungan dengan kawasan hutan ada. Iya, silakan Ibu ya. Terima kasih materi siaran saya. Tadi Ibu MC sudah singgung tadi. Bagaimana saya ingin meminta share dari Bapak terkait pembebasan tanah adat untuk diwakafkan. Bagaimana ini supaya bisa berlanjut. Terima kasih. Ini ada nih? Nggak bisa. Baik, ini aja. Baik, nggak apa-apa. Ini menarik, bagaimana lahan adat bisa jadi wakaf? Jawabannya apa? Saya juga nggak tahu. Karena kalau di Bogor nggak ada lahan adat, adanya hak punya orang, kemudian kita berikan. Tapi ini menarik, ini justru bisa jadi riset, gitu. Saya pun ketika mau mulai hutan wakaf nggak banyak tahu, jalani saja sudah, gitu. Nanti kalau mau kolaborasi riset bisa kok, kita kolaborasi. Termasuk yang juga unik, yang saya temukan itu tadi saya belum jelaskan ya, karena cepat-cepat di sini nih. Saya bilang tadi setiap saya kunjungi daerah-daerah akan lahir hutan wakaf baru, kecuali satu, yaitu Sumatera Barat. Kenapa? Karena tanah di Sumatera Barat itu ada tanah kaum, tanah ulayat, yang nggak bisa disamakan. Nah, hampir sama, berarti itu problemnya sama. Jadi gimana nih solusinya? Sebetulnya bisa, kalau di Padang itu atau di Minang, sebenarnya tanah kaum itu ya tanah wakaf sebenarnya. Cuman dibilang wakaf bukan, karena masih dimiliki oleh keluarga kan ya. Tapi kan dia nggak bisa dijual, gitu. Ada ahli ekonomi syariah di Padang waktu saya temui, beliau mengatakan tanah ulayat itu sebetulnya wakaf dari leluhur-leluhur supaya nggak dijual. Jadi prinsipnya sama, tapi nggak dilegalisasi. Nah ini orang hukum nih harusnya bisa menjawab. Gitu. Nah jadi coba lakukan riset Bapak Ibu. Ini akan jadi menarik karena bisa menyelesaikan banyak persoalan. Sebetulnya saya juga sekarang sedang melakukan lagi menulis proposal, tinggal nunggu pengumuman, melakukan riset hampir masalahnya seperti ini, tapi di Bangka Belitung. Saya ingin di Bangka Belitung juga ada hutan wakaf. Kalau di sana tuh ada namanya kelekak. Kelekak tuh sama kayak tanah seperti adat, tapi apa ya, nggak jelas gitu statusnya tuh dia tanah negara atau tanah gitu. Jadi coba kita telusuri, tapi prinsipnya sama, dia turun temurun dikelola oleh keluarga gitu. Maka coba kita telusuri, barangkali itu juga bisa dijadikan wakaf saja biar jelas. Ya kan kalau adat kan nggak begitu jelas nih. Sertifikatnya ada nggak? Ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau sebab itu biar jelas kita urus sertifikatnya. Kalau perlu nanti kita diskusi, kita ajak. Saya pernah juga diskusi hutan wakaf dengan orang BPN, Badan Pertanahan Nasional ya. Kita undang mungkin juga orang Kemenak, undang BWI untuk bicarain masalah ini gimana solusi. Kan bisa. Termasuk orang-orang dari masyarakat lokal gitu. Saya kira pasti kalau dibicarakan ada jalan keluarnya kayak gitu. Jadi gitu Bu, jadi ini kita dosen harus kalau ada masalah ya kita riset aja gitu. Terus gitu, terus justru itu menjadi ide-ide yang bagus. Terima kasih. Mahasiswa siap bikin hutan wakaf? Waalaikumsalam. Gimana ya? Kurang jelas suaranya? Potensi?
Gimana? Potensi wakaf. Potensi wakaf terhadap pelestarian. Oke. Bagaimana potensi wakaf dalam pelestarian lingkungan? Itu saya jelasin dari tadi. Jadi kita akhirnya bisa mengawinkan antara wakaf dengan pelestarian lingkungan. Dulu sepertinya nggak nyambung kan ya? Saya bawa bukunya nih. Ini saya kasih siapa nih? Saya menulis buku hutan. Prof tekat aja deh. Atau PDF-nya kan ada, nanti bisa tinggal di ini kan. Saya kan nggak tahu mau kesini, kalau tahu saya sini saya bawa banyak. Ini saya bawa satu, takut ada apa-apa, bener ada, ternyata diperlukan. Jadi bagaimana potensi wakaf untuk pelestarian lingkungan? Ya ini jawabannya, sangat mungkin. Tapi gini, wakaf itu bukan hanya untuk hutan, bisa untuk yang lain-lain. Sekarang itu wakaf itu udah masuk ke lingkungan. Sebagai contoh ada wakaf energi. Kalau ke Istiqlal, itu luas permukaan atapnya Istiqlal itu sekitar 4 hektar, 4 lapangan bola. Itu sekitar sepertiganya sudah diisi oleh solar panel. Solar panel itu dibeli dari duit wakaf. Jadi sekarang sekitar sepertiga kebutuhan listrik Istiqlal itu udah dari solar panel. Itu dari wakaf. Itu contoh lagi. Jadi bukan hanya hutan. Wakaf bisa masuk ke hutan, bisa masuk ke energi, bisa juga masuk ke sedekah sedekah sampah. Bukan, itu bukan ya. Macam-macam deh. Wakaf sawah bisa. Ya. Kalau di pesisir bisa nanti wakaf mangrove walaupun belum ada. Bisa nanti. Di sini kan banyak pesisir ya. Mungkin tanah-tanah yang pesisir itu bagus juga diwakafkan. Ya kan, karena pesisir itu mangrove kan suka diambil orang, nggak lestari. Jadi banyak mas ya aplikasi wakaf untuk pelestarian lingkungan. Salah satu yang saya kembangkan itu adalah wakaf hutan. Kalau yang lebih simpel wakaf pohon, bisa nggak wakaf pohon? Bisa. Coba buka undang-undang wakaf. Kita sudah punya undang-undang khusus tentang wakaf. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf khusus. Di situ dijelaskan benda-benda yang bisa diwakafkan dibagi dua macam. Ada benda-benda yang bergerak seperti kendaraan, ada benda-benda yang tidak bergerak seperti misalnya bangunan yang termasuk tanaman. Ya, jadi tanaman pun bisa diwakafkan. Ya, silakan misalkan mau wakaf pohon, beli pohon kemudian diwakafkan, ditanam di mana? Boleh, bagus. Dan itu banyak pahalanya. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menemukan bahwa banyak sekali hadis Nabi SAW yang mendukung tentang pelestarian lingkungan. Sebagai contoh misalnya hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, kemudian ada burung atau ada manusia atau ada hewan lain yang memakan sesuatu dari tanaman tersebut, maka itu semua akan dinilai sebagai sedekah. Tuh. Ya, sedekah. Bahkan di riwayat yang lain dalam riwayat Muslim, ila yaumil qiyamah, sedekah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena barangkali pohon yang kita tanam, dia akan melahirkan pohon-pohon yang lain yang kita nggak tahu, dibawa burung atau gimana biasanya. Luar biasa. Gitu. Jadi melestarikan lingkungan itu bagian dari agama. Gitu. Penting sekali ini sebagai khazanah kita yang harus kita hidupkan. Seolah-olah yang pahlawan dalam pelestarian agama itu orang-orang barat, ya kan? Seolah-olah begitu kan? LSM barat, NGO barat gitu. Padahal sebetulnya kita sudah punya banyak sekali khazanah nilai-nilai yang sudah lama yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu mas jawabannya, oke? Cukup kayaknya. Takut nanti ini. Saya mungkin mau ngasih buku ke siapa ini? Tegar. Atau dari sini aja. Dari sini 2 kali. Iya. 2 kali.
Iya, tukar oleh-oleh. Tunggu dulu. Oke, sekali lagi dari sini. Biar Sekali lagi, ya. Oh, sudah. Oh, sudah. mana kelihatan ganteng tuh? Oke. Ya, sekalian Pak Dr. Prof. Bintang. Prof, mau punya Oh. sertifikat ya? Oh ya udah. Oke. Di bintang. Iya. Oke. Kalau ini penyerahan sertifikat dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan buat Oke. Pak Dr. Harifa atas kesediaan beliau untuk menjadi narasumber hari ini, dan ini ditandatangani oleh Bapak Rektor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ustaz. Ya, Bapak sekalian, alhamdulillah tadi sudah singkat, padat dan jelas disampaikan oleh Pak Dr. Harifa tentang hutan wakaf. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tambahan ilmu baru, pencerahan, dan ada motivasi buat kita dan melahirkan di antara kita orang-orang yang peduli ya terhadap lingkungan, terutama hutan. Karena tadi ada 3 poin yang beliau sampaikan, bahwa hutan wakaf itu pertama harus luas, kemudian yang paling penting dia produktif, bisa dari sisi ekonomi, sosial, bisa jasa lingkungan, dan itu sangat penting sekali buat kita. Karena hari ini kita sudah merasakan betapa panas ya, cuaca dari kemarin sampai hari ini juga sangat panas. Itu berarti bahwa memang ada PR kita, mungkin dimulai dari pribadi-pribadi dengan mewakafkan pohon, gitu, tanam pohon, kemudian pohonnya diwakafkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Harifa atas waktu dan ilmu yang sudah diberi kita adalah waktu yang singkat ini. Semoga menjadi amal soleh, amal kebaikan Bapak dan kita semua. Ya, Bapak sekalian, kita tutup. Bagaimana Bu? Iya, kita akhiri. Terima kasih atas kesediaan kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara kuliah umum kita pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam kuliah ini terjadi banyak sekali kekurangan-kekurangannya, gitu, dan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa jadi lebih baik. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.